Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kalau ditanya nih jamaah sini nih orang Tegal Rotan pasti ngaku cinta sama Nabi. Betul apa enggak? Kalau ditanya juga pasti ngakunya umat baginda Nabi. Betul apa enggak? Cuma sayangnya kita ini sekarang baru sekedar pinter ngaku. Kita ini baru pinter ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diakuin sama Nabi apa enggak? Tuh masalah utama tuh. Di dunia kita baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Yang namanya ngaku boleh murah, mudah, siapa juga nggak apa-apa. Tiba ngaku boleh-boleh aja. Betul? Bu, saya tanya nih, Ibu kenal nggak sama Jokowi? Ngaku. Ngaku tuh, ngaku. Jokowi kenal nggak sama Ibu? Kasian. Apa bedanya sama kita? Apa bedanya sama kita? Di dunia kita ngaku umat baginda Nabi. Di dunia kita ngaku cinta kepada baginda Nabi. Baru sekedar pinter ngaku. Persoalan besar di akhirat nanti kita diakui apa enggak sebagai umat beliau. Tuh yang jadi persoalan kita semua. Kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi nanti di akhirat, saya ingatkan satu saja. Masih lama. Lah gue punya bini di rumah. Satu saja, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita ingin diaku umat baginda Nabi nanti di akhirat, maka kualitas ibadah harus kita tingkatkan. Saudara, kualitas ibadah bukan kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Dalam sejarah kita baca misalnya satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Dosa sudah mendapat jaminan ampun, ibadah Nabi makin luar biasa. Apa contohnya? Sholat beliau makin beliau tingkatkan. Walaupun dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya khusus sholatnya makin luar biasa. Saya mah yakin. Bu, mau kemana? Bu, mau kemana? Mau pulang bareng? Biarin yang bangun gue teriakin. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin luar biasa, khususnya sholat beliau. Saya mah yakin kalau ada orang Tegal Rotan dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin tuh orang kagak bakalan sholat lagi. Betul? Nabi enggak. Walaupun dosa sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya, ibadahnya makin luar biasa. Apa sumbernya? Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, dosa sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya mendusin sepertiga malam yang akhir. Dilihat suaminya masih sholat juga. Istrinya mendusin pertengahan malam. Dilihat suaminya masih sholat juga. Bu, istri Nabi mah kalau tidur bentar-bentar mendusin.
Hei, hei. Istri Nabi kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri Nabi, istri orang Tegal Rotan kalau tidur ngegebluk. Kata Aisyah, sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin, selesai suami saya sholat, saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, nah ini mumpung maulid nih. Nabi itu ternyata, bacalah sejarah beliau. Nabi itu ternyata suami paling romantis sama istrinya. Sejarah itu kita baca, beliau kalau manggil istrinya kalimatnya mesra. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, ini ngajarin kita nih, Pak. Nabi itu sebagai suami romantis sama istrinya. Ini ngajarin kita, kalau manggil istri panggilannya romantis. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membentuk keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita nih orang laki kan kadang-kadang enggak. Mentang-mentang berumah tangga belasan tahun, manggil bini kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh, jujur nyakitin nih. Nabi enggak, ada apa ya? Kata Sayyidah Aisyah istri beliau, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Kita lihat, nampaknya Sayyidah Aisyah setengah protes. Wajar dia setengah protes sama suaminya, sayang sama suaminya, takut suaminya ngapa-ngapa. Itulah tanda cinta seorang istri kepada suaminya. Pak, makanya kalau di mana-mana bini nelpon, angkat. Dia bukan cemburu sama kita, khawatir kita kenapa di mana-mana. Makanya kalau istri nelpon, bapak lagi di mana-mana, angkat biar hatinya tenang. Angkat aja, habis itu lemparin comberan telepon. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kalau sholat jangan gitu-gitu amat, ngapa sih bang? Setengah protes kelihatannya. Apa jawab baginda Nabi? Hei Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Kembali penutup, saudara, kalau kita mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi, tingkatkan kualitas sholat kita. Bukankah tujuan utama didirikannya ibadah sholat agar kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Betul apa tidak? Sayangnya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat terjebak kepada rutinitasnya saja, cuma sekedar gugurin kewajiban. Perbuatan keji dan munkar terus kita laksanakan. Ini namanya sholat belum berhasil membentuk karakter kita. Apa sholatnya yang salah? Kitanya yang geblek. Jelas? Jelas? Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Perbuatan keji dan munkar terus dilakukan. Sholatnya rajin, sama tetangga pelotot-pelototan. Oh, di Tegal Rotan mah kagak ada. Sama tetangga akur semua. No blasono no, banyak nih yang blasono no. Sholat mah sholat, tapi sama tetangga pelotot-pelototan, sama tetangga ribut melulu. Bukan di sini kampung Blasono. Blasono banyak yang kayak begitu tuh.
Entah saya tanya, pindahan dari Tegal Rotan katanya. Nah, bukankah tujuan sholat supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar? Perlu diketahui, perbuatan keji dan munkar sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan hewan. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan dalam diri kita manusia ini ada yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Sifat binatang buas. Tuh, perbuatan keji itu sifat binatang buas. Pantas kalau dalam riwayat diceritakan di akhirat tuh ada orang dibangkitkan. Ya, anaknya ngantuk kali bu, itu panasan. Nggak apa-apa, silakan. Kalau yang begini gua kagak teriakin. Kasih jarak. Sampai mana udah gua ngomong barusan itu? Pantas ada satu riwayat yang menyebutkan di akhirat itu ada orang dibangkitkan, badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Hidup di Tegal Rotan, perbuatannya perbuatan macan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa perbuatan macan? Mau menang sendiri, egois, nggak mau kalah. Itulah perbuatan macan. Betul apa enggak? Macan kan kagak mau ngalah. Bener apa enggak? Lihat dah, di mana juga ada hutan pasti rajanya macan. Tuh hutan walaupun belum pernah bikin pilkada, macan mah kagak mau tahu ada pilkada apa enggak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan ngelindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya sendiri. Macan, kagak mau ngalah. Macan. Ada lagi dibangkitkan di akhirat, badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Di Tegal Rotan perbuatannya monyet. Bu, ibu tahu monyet? Iya, lu taunya jangan melototin gua dong. Apa perbuatan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu perbuatan monyet tuh. Orang banyak nggak yang begitu? Monyet. Monyet. Nah, kapan-kapan main dah ke Ragunan, mampir depan kandang monyet. Perhatiin tuh, kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngenyo. Ngenyo, tahu ngenyo? Tangan megang, kaki nyekel, temennya dikasih, masih disamber juga. Monyet. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Tangsel, selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Banten, selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan buat rakyat cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Ada lagi di akhirat, dibangkitkan badannya manusia, mukanya muka tikus. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Di Tegal Rotan perbuatannya perbuatan tikus. Apa perbuatan tikus? Grogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Betul apa enggak? Tikus. Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digrogotin. Tikus. Beras rakyat disimpan di Bulog baik-baik, digrogotin.
laki naruh duit di selipan baju. Ayo lo. Dah ini aja dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.